Oke, jadi apa nih Wi, yang pengen kamu diskusiin apa nih? Terkait CV dulu mungkin. Oh ya, CV aku tuh sebenarnya maksudnya tuh kan kalau misalkan di post di LinkedIn itu sebenarnya nggak apa-apa atau enggak sih? Kadang kan kalau nge-post di LinkedIn itu kan kadang ada nomor HP lengkap, terus ada alamat, tapi kan yang saya masukin itu cuma nomor HP ya juga kurang 3 digit, sama alamat juga itu cuma kecamatan sama kotanya aja. Itu bener nggak sih kalau kayak gitu? Kadang kan ada tuh ya upload CV biar seenggaknya biar ada bantuan untuk dilirik sama aduh tuh. Oke. Jadi gini ya Wi ya. LinkedIn itu hanya meminta untuk satu, profilnya dilengkapi. Pada saat seseorang memiliki akun LinkedIn, silahkan dilengkapi. Gimana cara melengkapinya? Apa yang ada di CV, kamu copy paste ke LinkedIn. Di CV ada nama lengkap, LinkedIn kasih nama lengkap. Di CV ada foto, kalau kamu ngasih foto, LinkedIn kasih foto gitu. Di LinkedIn ada pengalaman kerja. Di CV ada pengalaman kerja, LinkedIn juga sama gitu. Pokoknya apa yang ada di CV harus ada di LinkedIn. Tapi boleh nggak Kak, kalau LinkedIn-ku aku jabarin lebih gitu? Jawabannya adalah boleh banget, sangat disarankan gitu. LinkedIn bisa ya dijabarin lebih lengkap daripada CV-mu. Misalkan apa, pengalaman kerja kamu bisa sambil lampirin foto, kamu bikin postingan-postingan, kamu bisa masukin banyak hal ke sana, nulis skill bisa sampai 50 poin dan lain-lain. Gitu kan? Gitu. Jadi LinkedIn itu butuh dilengkapi. Nah, LinkedIn itu selain untuk nyari info loker kan nyari koneksi juga, ya kan? Nah, kita ngomongin terkait koneksi juga, kita bisa ya connect orang, follow orang, connect akun perusahaan gitu ya. Itu yang nggak bisa dilakuin sama CV. Lalu kalau aku mau ngelamar kerja di CV di LinkedIn gimana? Kan ada yang kamu nyari info lokernya, terus di follow up lewat email. Tapi kan ada yang namanya apply langsung lewat LinkedIn, ya kan? Iya, ada. Nah, pada saat apply langsung lewat LinkedIn, lewat easy apply gitu ya, dia kan akan menuntutmu untuk melampirkan CV, ya kan? Gitu. Sehingga melampirkan CV itu yang benar hanya untuk dipakai ya untuk apply itu, gitu. Oke? Tapi kok banyak orang yang apa namanya? Ngelampirin CV gitu, ya. Dibikin postingan, perkenalan diri, perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan ini, saya gini sampai bawah, berikut saya lampirkan CV gini sebagai bahan pertimbangan. Itu salah. Ya, CV itu dokumenmu pribadi. Oke? Gitu. Nggak ada ya aturan penggunaan LinkedIn yang menyebutkan bahwa silahkan posting CV-mu di timeline. Itu kamu bayangin aja kayak CV itu kayak dokumen rahasiamu gitu loh, senjata kamu. Anggap aja itu KTP-mu gitu. Bayanginnya tuh kamu posting KTP di feed IG gitu. Itu gimana tuh? Kan aneh gitu ya. Kayak kamu nyebar dokumen pribadi gitu. Jadi jangan. LinkedIn hanya butuh dilengkapi. Tapi aku pengen bikin postingan mempromosikan diri. Ya sudah, promosikan diri aja pakai kata-katamu. Yang dilampirin apa? Terserah, gambar poster apa kek, atau mungkin portofolio filemu gitu yang nggak ada unsur-unsur CV-nya. Tapi Kak, aku pernah dengar tuh gitu ya, ada influencer di LinkedIn yang bilang bahwa nggak apa-apa posting CV di LinkedIn, yang penting info pribadinya ditutup gitu. Akhirnya nomor telepon ditutup, alamat ditutup gitu. Yang maksudku adalah satu, kalau bagian itu ditutup, kan isinya CV sama kayak yang ada di LinkedIn, asal LinkedIn-mu lengkap gitu. Iya. Ngapain double gitu? Yang pertama itu. Yang nomor dua, kalau yang dianggap berbahaya adalah info pribadi yang diartikan sebagai alamat dan nomor telepon, itu make sense. Karena banyak penyalahan data menggunakan alamat dan nomor telepon. Tapi apa jaminannya bagian lain di CV tidak disalahgunakan gitu loh maksudku. Gitu. Ya kan? Gitu. Sehingga gitu ya, itu malah juga bahaya itu. Satu dokumen itu penting loh gitu. Gimana kalau misalkan satu dokumen CV-mu di-download? Oke lah, informasinya ada yang kamu tutup,
aku kasih masukin aplikasi editor, aku cari di tempat lain nomor HP-mu akhirnya dapat, aku nyari di tempat lain alamatmu akhirnya dapat, CV-nya aku edit, aku tempelin lagi seolah-olah aku punya CV asli gitu. Banyak kemungkinan nanti aku di sisi detail ya, nanti aku jelasinnya gimana ya gitu, penyalahgunaannya gitu. Biasanya kan ke arah sana gitu, sehingga ya jangan dilakukan gitu, jangan dilakukan hal semacam itu. Tapi Kak, ada tuh yang bisa dapat kerja tuh buktinya dengan posting CV di LinkedIn? Jawabannya iya gitu. Tapi ada jauh lebih banyak orang yang tanpa perlu posting di CV, posting CV di LinkedIn tetap dapat kerja, tidak membahayakan diri, bisa branding gitu. Iseng cari orang hebat di LinkedIn deh, kalau kamu punya kedekatan, yang followernya udah banyak gitu ya, yang jabatannya tinggi di perusahaan. Tanya, Pak, pernah nggak Pak, Bapak posting CV di LinkedIn gitu? Pernah nggak Bu? Gitu. Biasanya akan jawab enggak gitu, karena yang dibutuhkan branding, bukan posting CV. Gitu. Anggap aja tuh kamu kayak posting kakak di feed IG, posting SIM di postingan di wall Facebook gitu kan aneh gitu. Kayak kamu aneh itu gitu. Sehingga bukan itu fungsinya gitu ya. Penjelasannya semacam itu. Intinya adalah bukan peruntukannya. Walaupun memang mungkin beberapa pihak bisa ya mendapatkan rezeki dengan cara posting CV di LinkedIn, tapi itu satu tidak ada anjuran di guideline LinkedIn-nya, malah bisa merugikan kamunya gitu. Kalau kebetulan nggak ada yang ngerugiin kamu sampai dengan ini, padahal kamu udah posting CV berkali-kali ya beruntunglah kamu masih dilindungi gitu. Aku punya banyak sekali cerita dari teman-teman yang udah berani sharing ke aku hal jelek apa yang bisa terjadi kamu posting CV di LinkedIn gitu. Jadi nggak usah dilakuin. Gitu. Oke? Iya. Oke. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? Wah, ini sinyalnya udah bener nih, kamunya udah nggak blur nih di sini. Sebentar. Apalagi ya? Kalau yang kan ada tuh yang isi apply itu loh, yang isi apply. Itu tuh sebenarnya sistematikanya kayak gimana sih? Kadang kan saya suka masukin tuh pakai isi apply. Itu berarti CV-nya harus berbeda-beda berarti ya, setiap ada lowongan. Misalkan di perusahaan A dia lowongannya sebagai finance, sedangkan di perusahaan B dia sebagai sales. Nah itu kalau misalkan CV yang dimasukin itu harus sama apa berbeda? Mungkin lebih baik berbeda ya? Apa bagaimana Pak? Ya kamu jawab sendiri ya, mungkin lebih baik berbeda. Oke, jadi CV itu idealnya ya satu CV untuk satu lowongan, oke? Gitu. Karena masing-masing loker itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri, ya kan? Ada isi apply yang tinggal diklik tiba-tiba udah kelar. Ada yang diklik masih ada list pertanyaan. Berapa lama kamu bekerja menggunakan ini? Berapa lama ini? Bisa Kak mengoperasikan ini gitu. Ada yang udah diklik ada cover letter. Silahkan tuliskan cover letter, ada dokumen teman gitu-gitu kan beda-beda tuh pakai isi apply. Tapi intinya adalah idealnya satu lowongan itu diburu dengan satu CV yang spesifik. Tapi kita harus ingat lowongan itu ada namanya lowongan untuk spesialis, ada yang untuk generalis. Spesialis itu ibaratnya misalkan butuh keahlian khusus, kemampuan khusus. Selain kemampuan ini tuh nggak ada yang bisa gitu. Misalkan ngomongin pendidikan aja buat gampang ngasih contoh, dicari minimal S1 teknik industri misalkan gitu. Itu teknik informatika juga nggak bisa daftar, teknik elektro nggak bisa daftar, teknik geologi nggak bisa daftar gitu. Karena dia butuh spesifik, ya kan? Tapi ada loker yang dia terbuka gitu. Jadi nggak terlalu ketat. Misalkan minimal D3 atau S1 jurusan administrasi bisnis, marketing, atau jurusan lain yang setara gitu. Mungkin kamu pernah baca ada loker kayak gitu, ya kan? Iya. Itu loker yang sedikit longgar, atau ada yang longgar banget, minimal SMA atau SMK, minimal S1 semua jurusan. Itu kan longgar, ya kan? Kalau longgar, ibaratnya kan seolah-olah bilang mau backgroundmu kayak gimana nggak masalah, paham nggak? Gitu. Ini aku baru ngomongin dari sisi pendidikan loh ya, gitu. Sehingga apa?
Sehingga berarti kamu kan bisa berburu loker dengan satu CV dulu gitu loh. Jadi satu CV ya digunain untuk beberapa loker. Bisa nggak? Bisa. Untuk apa? Ya tadi, untuk loker yang nggak spesifik. Paham nggak? Kan kalau untuk loker yang nggak spesifik kan ya udah sih, tetap bisa gitu. Paling informasi tambahannya apa, skill tambahan apa yang kamu butuhin gitu kan, nggak masalah. Gitu. Nggak perlu dikit-dikit ganti gitu. Kecuali memang dia butuh tuntutan tertentu yang ini harus di take out, ini dimasukin gitu. Karena takutnya kan kamu masih, misalkan nih aku lulusan baru gitu, atau punya pengalaman kurang dari setahun 2 tahun gitu ya. Ada yang aku singkirin, tapi nggak ada penggantinya, jadi masih CV-nya kosongan gitu loh. Iya. Gitu. Hanya kamu takut ngerasa ini nggak relevan, asal dikeluarin, tapi nggak switch, nggak dituker gitu. Ya kan sayang, makanya dicek lagi gitu. Bidang yang atau posisi yang kamu lamar, kamu inginkan tuh posisi-posisi yang butuh keahlian khusus nggak? Kalau butuh keahlian khusus ya kamu ganti mulu nanti. Tapi bisa nggak kerja lebih efektif gitu, biar kamu nggak kehabisan waktu edit. Pakai satu CV dulu, baru cari yang sesuai, klik gitu. Begitupun kalau kamu pakai misalkan kayak Jobstreet gitu kan, mereka kan lengkapi profil, upload, ya udah, kamu berburu aja sesuai dengan yang menurutmu itu sesuai, ya kan? Gitu. Nanti kalau udah habis nih, baru mau diedit lagi, ngincer yang lain gitu. Tapi kalau tadi ya, definisi idealnya adalah kayak tadi, satu CV itu memang untuk satu lowongan. Tapi jangan sampai lupa gitu, bahwa lowongan tuh ada yang spesifik, ada yang general. Yang general ini kamu bisa buru pakai cara yang efektif kayak tadi, biar kamu nggak kehabisan waktu edit CV gitu ya. Iya. Oke. Terus kan kalau misalkan kan suka ada lowongan, dia lulusannya harus lulusan akuntansi atau komputer. Nah kalau misalkan kita bukan lulusan dari itu, tapi kita udah punya pengalaman tuh di bidang finance atau komputer, itu bisa nggak kalau kita melamar? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah pengalaman yang kamu miliki tadi di breakdown, dijabarin. Misalkan itu pengalaman kerja gitu ya, gitu. Misalkan itu pengalaman kerja, ya silahkan dijabarkan gitu. Gitu. Nulis pengalaman kerja ditulis gitu ya. Ada nama perusahaan, periodenya kapan, jabatan kamu apa. Terus di sana ada tugas dan tanggung jawab, lah itu dijabarin di situ. Gitu. Jadi pada saat CV dibaca kelihatan, ini orang jurusannya ini, tapi dia punya pengalaman kerja sebagai ini. Iya. Itu akan jadikan pertimbangan gitu. Balik lagi ya, ada loker yang dia strict, harus jurusan ini, kalau enggak gitu kan. Tapi kan ini nggak masalah. Gitu. Beda jurusan, tapi tadi kamu punya kemampuan. Nah, tuh pastikan kemampuan kamu tertulis di, misalkan di bagian summary atau ringkasan CV-nya, terus di bagian breakdown pengalaman kerja, di bagian skills gitu ya. Atau mungkin waktu di posisi itu kamu ada prestasi, tulis di bagian achievement gitu. Sehingga bisa kamu tulis gitu ya. Gitu. Oke, sebentar Pak. Halo Pak. Halo, ya udah jelas ya suaraku ya? Jelas. Oke. Udah ya, kayak tadi ya gitu. Apalagi yang pengen kamu tanyain? Untuk sekarang itu dulu sih Pak. Soalnya kan kadang saya dapat info lowongan kerja. Oh iya, yang masalah umur juga kan kadang jadi hambatan ya, kayak pengalaman misalkan pengalaman iya udah ada, tapi mentoknya tuh di umur. Itu cara nyiasatinnya kayak gimana ya? Cara nyiasatinya adalah gini, umur itu bukan faktor tunggal ya. Orang itu lolos ke tahap selanjutnya atau enggak, lihat juga lokernya gitu ya. Pada saat ada info loker gitu ya, kita tuh nggak harus 100% match kok dengan kualifikasi ini gitu. Karena apa? Mungkin ada kualifikasi yang dibutuhkan tapi nggak ditulis, ya kan? Gitu. Ini pertanyaannya sama aja, Kak, aku kadang tuh ngelamar loker kan,
aku tuh di semua poin yang diminta tuh aku masuk, tapi kok aku nggak lolos ke tahap selanjutnya ya gitu. Ya karena ada hal lain yang jadi faktor gitu. Kalau kita ngomongin faktor kualifikasi, mungkin ada kualifikasi yang dibutuhin yang nggak ditulis gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi cuma match 70% gitu ya. Ini aku masuk sih. Tapi dari usia aku nggak gitu. Udah coba aja dulu gitu. Sebagai seorang pencari kerja gitu ya, kita harus sadar sekarang itu eranya mencari dan ditemukan. Jadi sambil kamu sibuk nyari, sambil kamu personal branding, di mana sosmed paling gampang gitu. Gitu. Jadi pada saat ada CV masuk gini gitu, orang nyari tahu mana ya yang kamu tuh mana ya, gampang. Kamu nyantumin akun sosmedmu di CV misalkan ya kan. Habis dikunjungi ternyata di CV-mu kamu gunakan secara profesional gitu ya. Di mana sosmedmu ini malah jadi portofoliomu gitu kan. Nah, itu akhirnya hal-hal yang sifatnya kayak usia yang simpel-simpel gitu ya, itu nanti bisa kayak di nomor sekian kan gitu. Tapi jangan lupa memang ada orang yang ada lowongan kerja yang usia tuh harus sekian gitu ya. Jangan ditantang. Balik lagi tadi ya, ada loker yang namanya spesifik, ada yang general. Nah, yang spesifik ini tuh di semua aspeknya gitu. Tadi kan ngasih contoh pendidikan. Ada yang strict di usia, maksimal sekian. Misalkan manajemen trainee, maksimal usia 20 tahun. 25 tahun untuk S1, 27 tahun S2 ya sudah. Kamu nantang juga gak bakalan bisa gitu. Malah jadi kelihatan kalau kamu itu gak baca lokernya gitu, ya kan? Cuman tadi dengan makin sering kamu ngelamar kerja gitu ya, kamu akan punya sense tuh. Ini sebenarnya loker yang bisa tetap saya apply nggak gitu. Ingat ya, jangan karena ada sedikit gitu ya, sedikit hal yang kurang sesuai terkait dengan kemampuan diri dibandingkan dengan kualifikasi yang dituliskan di CV, bikin kamu nggak berani apply. Coba aja dulu gitu. Terlebih kamu sudah branding, terlebih kamu punya akun LinkedIn, kenal rekruternya, bisa menjaga hubungan baik dengan mereka, dan kamu bisa nanya gitu. Bu, saya ngomong aja misalnya udah apply terus, Bu, terima kasih atas informasi lowongan kerja yang Ibu posting beberapa hari yang lalu, saya sudah apply ya Bu gitu. Semoga saya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kamu ngomong gitu aja pasti akan dikunjungin profilnya. Siapa sih ini anak gitu. Nah, nanti faktor selanjutnya ya tadi, tergantung gimana kamu membranding diri kamu gitu ya. Gitu sih. Oke. Ada lagi kalau misalkan CV ATS itu kayak gimana sih? Itu saya pernah bikin tapi gagal terus. Ya CV ATS tuh kamu udah coba browsing belum sih? Contoh CV ATS gitu. Udah kan? Ya kayak begitu. Ngerasa kurang aja gitu, Pak. Gitu. CV ATS adalah CV tanpa desain, CV basic gitu ya. Hitam putih gitu, dan disarankan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dimana setiap informasi penting kamu tuliskan secara struktural tanpa memasukkan tabel, simbol atau font yang aneh-aneh gitu. Gitu. Gunanya adalah agar sistemnya ini gitu ya, sistem applicant tracking system ini bisa mengekstrak informasi dengan lebih mudah gitu ya. Dengan lebih mudah dari mana? Ya dari CV-mu yang akan dibandingkan dengan kualifikasi posisi. Nanti hasilnya skor persentase tingkat kecocokan. Berapa persen cocoknya match-nya gitu. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Untuk sekarang kayaknya cukup deh. Cukup ya. Oke, sekarang aku masuk ke yang spesifik ya.